secara prinsip itu nanti kenapa ada sipol, arahnya ke sana. Itu sebenarnya pelayanan kepada partai politik untuk menjadi peserta. Halo sahabat Bawaslu, hari ini kita akan memulai program Bawaslu Kota Blitar yang baru nih. Apa itu? Nah, sekarang kita akan memulai sharing bareng Bawaslu. Nah, buat hari ini kita akan membahas terkait sipol dalam proses pendaftaran peserta pemilu. Nah, bersama saya Sandra Priscilla yang akan memandu acara hari ini, dan kita akan ditemani oleh Ketua Bawaslu Kota Blitar secara langsung. Selamat datang Bapak Roma Budi Fitrianto. Selamat datang, terima kasih. Ya. Baik Bapak, hari ini kita akan bahas terkait sipol. Nah, sebagai orang awam, pasti banyak kan yang nggak tahu sebenarnya apa sih sipol itu? Mungkin bisa dijelaskan Pak Roma? Oke, terima kasih Mbak Sandra atas waktu yang diberikan kepada kami. Programnya juga keren untuk kita berbagi kepada masyarakat, di mana kita memberikan pendidikan politik kepada masyarakat agar teman-teman warga masyarakat bisa tahu terkait dengan dunia kepemiluan. Nah, berkenaan dengan sipol itu sebenarnya adalah sesuai dengan slogannya KPU, itu sebenarnya adalah sebuah media digital yang mana platform digital tersebut untuk sebagai pelayanan kepada masyarakat dalam hal nanti di partai politik. Nah, ini menjadi platform untuk nanti partai politik untuk mendaftar sebagai peserta. Nah, di sana nanti memuat data-data terkait dengan partai-partai untuk bagaimana menjadi peserta dalam pagelaran pemilu. Secara prinsip itu nanti kenapa ada sipol, arahnya ke sana. Itu sebenarnya pelayanan kepada partai politik untuk menjadi peserta pemilu. Itu sipol. Berarti itu udah masuk ke tujuannya sipol juga ya Pak? Iya, betul. Terus dalam pengelolaan sipol sendiri, yang melakukan pengelolaan sipol itu siapa aja Pak? Terkait dengan sipol tersebut sebenarnya ini sudah diatur di PKPU 4 di 2022. Nah, di sana juga dijelaskan panjang lebar terkait dengan mekanisme dan terkait dengan siapa pengelolanya. Nah, itu ada KPT 658. Itu di sana menyebutkan bahwa ada yang namanya nanti admin sipol untuk bagaimana memproses itu semuanya. Nah, admin sipol lah yang nanti berkewenangan untuk mendata, mengumpulkan data dan mengupload semua sistem terkait dengan informasi terkait dengan partai politik untuk bagaimana mereka nanti bisa masuk ke dalam peserta pemilu. Secara prinsip itu. Jadi banyak hal itu di dalamnya nanti mulai dari proses-proses data partai politik, data anggota, domisili, kemudian juga keterwakilan perempuan dan lain sebagainya. Itu nanti masuk di sana, di sipol tersebut. Nah, kita kan sebagai lembaga pengawas pemilu nih Pak Bawaslu. Nah, Pak Roma, sebagai lembaga pengawas pemilu, Bawaslu Kota Blitar ini kan bertugas untuk mengawasi setiap kegiatan pengawasan kepemiluan nih. Nah, itu pada tahapan pendaftaran partai politik, apa yang menjadi fokus pengawasan Bawaslu pada saat tahapan tersebut? Oke, jika dikaitkan dengan materi kita hari ini di sipol ya, di sipol itu ada 3 fokus utama nanti dalam proses pendaftaran daripada peserta, yaitu partai politik dalam hal ini. Yang pertama itu di tahapan pendaftaran. Di tahapan pendaftaran kaitannya dengan sipol. Nah, ini ketika proses melakukan pendaftaran, apakah nanti sipol ini bisa diakses atau tidak, error atau tidak, nah, bisa nginput atau tidak dan lain sebagainya. Kemudian juga terkait dengan akses-akses yang di daerah terpencil nanti seperti apa, itu juga menjadi objek pengawasan. Kemudian juga terkait dengan timeline. Timelinenya apakah teman-teman partai politik ini nanti bisa menginput atau menyetorkan data sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan atau tidak. Hal tersebutlah yang menjadi fokus-fokus pengawasan. Kemudian fokus pengawasan yang selanjutnya adalah terkait dengan verifikasi. Nah, ini yang menjadi fokus nanti di lapangan, itu yang harus menjadi bagian pelayanan di KPU. Teman-teman KPU apakah melakukan proses verifikasi ataukah tidak? Nah, nanti di dalam proses verifikasi tersebut KPU melakukan kegiatan verifikasi di domisilinya partai seperti apa, struktur organisasinya seperti apa, keterpenuhan perwakilan perempuan bagaimana.
Dan juga apakah ada manipulasi data terkait biasanya ada semacam pencatutan NIK. Nah, itu yang kadang sering sekali terjadi dan tidak disadari oleh warga masyarakatnya. Nanti itu yang perlu kami sampaikan kepada masyarakat untuk lebih concern, lebih peduli terhadap NIK-nya apakah tercatat sipol atau tidak. Nah, fokus pengawasan selanjutnya adalah terkait dengan penetapan. Ketika teman-teman partai sudah melakukan pendaftaran, sudah diverifikasi dan menurut KPU sudah sesuai dengan regulasi, apakah nanti benar-benar ditetapkan atau tidak? Ini jangan-jangan nih sudah melakukan sesuai dengan regulasi, ternyata partai yang sudah mendaftar tersebut ternyata tidak diloloskan menjadi peserta. Nah, itu kan bisa menimbulkan sengketa. Nah, itulah nanti tugas kita di sana untuk bagaimana mengawasi proses pendaftaran ini tidak terjadi masalah dan tidak berpotensi menjadi sengketa. Itu mungkin sedikit gambaran terkait dengan bagaimana proses pengawasan nanti Bawaslu sesuai dengan tingkatannya melakukan proses pengawasan, khususnya nanti di Kota Blitar seperti apa, itulah fokusnya. Itu. Iya, baik. Tadi sempat disebutkan juga terkait fenomena pencatutan nama warga Ya, sebagai anggota atau kepengurusan parpol. Nah, itu langkah Bawaslu Kota Blitar itu seperti apa, Pak? Oke. Pertama, untuk proses ini ya, apa yang dilakukan Bawaslu seperti itu ya, ketika ada pencatutan nama NIK untuk didaftarkan menjadi anggota partai ataupun simpatisan partai semacam itu, sehingga mereka tercatat namanya dan itu menghambat daripada proses nanti dia berjenjang karir. Nah, salah satunya ini yang kita lakukan bentuk sosialisasi semacam ini. Yang pertama tentu kita membuka yang namanya posko pengaduan masyarakat. Itu menjadi bagian amanah undang-undang yang mana di Undang-Undang 7 2017 bahwasanya Bawaslu ada tugas yang namanya pencegahan. Nah, posko ini menjadi bentuk pencegahan Bawaslu untuk meminimalisir terkait dengan proses pencatutan nama, manipulasi data terkait NIK yang dimasukkan ke dalam sipol. Nah, ini efeknya seperti apa sih ketika seseorang nanti tercatat ke dalam sipol? Sebenarnya orang yang tercatat ke dalam sipol ketika dia tidak menyadari itu resikonya seperti ketika proses pendaftaran menjadi ASN, menjadi aparat negara misalnya. Itu biasanya ada ketentuan regulasi yang bebas dari partai politik. Nah, itu bisa menghambat dia nanti dalam proses pendaftaran itu. Juga nanti dalam proses pembukaan penyelenggara pemilu, mendaftarkan menjadi PPK, kemudian Panwascam, itu biasanya juga ada ketentuan bagaimana seseorang yang mendaftar itu harus bebas daripada sipol. Nah, itu nanti akan menghambat proses pendaftaran itu. Tidak masalah sebenarnya menjadi anggota partai, tidak masalah. Yang penting dia partai itu tidak mencatut. Nah, yang repot itu mencatut atau memanipulasi data. Itu nanti yang perlu kepada masyarakat kita sampaikan, tolong dicek NIK-nya apakah nanti masuk sipol atau tidak. Jika memang merasa tidak benar-benar menjadi bagian dari partai, silakan nanti melapor ke Bawaslu ataupun ke KPU. Sehingga nanti bisa dilakukan proses pembenahan data tersebut sehingga tidak rentan untuk disalahgunakan. Secara prinsip itu. Kemudian juga kami menghimbau kepada masyarakat, terutama ini yang menjadi abdi negara ya, di ASN maupun TNI dan Polri yang memang harus bebas daripada sipol. Harapan kami ketika ada apa-apa terkait NIK-nya kok tercatat sipol, segera untuk melaporkan kepada kami Bawaslu ataupun ke KPU untuk dilakukan proses penghapusan tersebut. Nanti langkahnya seperti apa, nanti bisa langsung ke posko pengaduan masyarakat tersebut. Itu mungkin sedikit sekilas terkait dengan pencatutan NIK di sipol. Jadi mungkin itu pembahasan kita Pak terkait sipol, tadi udah disebutkan juga ke teman-teman yang mungkin namanya tercatut nanti bisa datang ke kantor Bawaslu atau pengurusannya ke KPU. Betul. Nah, cukup menarik sekali ya pembahasan kita hari ini. Saya mau ngucapin terima kasih banyak pada Pak Roma yang menyempatkan waktunya untuk pembahasan kita hari ini. Mungkin itu demikian acara kita hari ini terkait sharing bareng Bawaslu.
Dan untuk selanjutnya kita masih ada pembahasan-pembahasan menarik lainnya dan dengan bintang tamu yang lain yang mungkin akan lebih menarik lagi. So jangan lupa stay tune dan juga terus pantau Instagram resmi Bawaslu Kota Blitar dan juga media sosial resmi Bawaslu Kota Blitar. Dan untuk sahabat Bawaslu yang punya pertanyaan terkait sipol atau pembahasan kita hari ini, mungkin kita bisa lanjut ke comment section atau bisa direct message langsung ke media sosial resmi Bawaslu Kota Blitar. Kita bisa sharing bareng terkait sipol, mungkin kita bisa sharing lagi nanti. Jangan lupa terus pantau media sosial resmi Bawaslu Kota Blitar. Sampai jumpa kembali.